Halo Sakti. Halo, Lagi baca apa sih? aku lagi baca novel Senandung di Kota Bandung nih. Oh iya, itu alurnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Buku Senandung di Kota Bandung ini merupakan sebuah karya naratif yang tidak hanya menjual jalinan cerita saja, tapi juga menjual keindahan visual lewat untaian kata. Penulis lihai menghidupkan sudut-sudut di kota, mulai dari aroma kopi di Jalan Braga, dinginnya malam di Dago, dan hiruk-pikuk kreatif khas anak mudanya. Latar tempat dalam buku ini bukan hanya sekedar tempelan saja, melainkan sebuah karakter hidup yang menggerakkan sebuah cerita, yang memayungi sebuah emosi, dan memainkan sebuah dinamika dalam sebuah cerita dalam buku ini. Nah, kekuatan utama dalam buku ini yaitu terletak pada kedalaman karakterisasinya. Tokoh-tokoh yang dihadirkan itu sangat terasa dekat dan juga nyata dengan kehidupan sehari-hari. Hubungan antar tokoh dibangun secara perlahan dan juga organik, sehingga chemistry yang diciptakan itu terasa kuat dan tidak terkesan dipaksakan. Penulis berhasil menunjukkan karakter yang matang seperti bagaimana konflik dan juga benturan realitas di kota Bandung perlahan dapat mengubah cara pandang para tokoh dalam menyikapi kedewasaan, ego, dan perasaan mereka sendiri. Bagus, kamu tahu nggak sih alur yang ada di novel ini? Aku kurang tahu ya alur cerita dari Senandung Bandung. Coba aku tadi tanya ke Desa aja ya, soalnya aku cuma tahu kelebihan dan kekurangan aja. Nah, ini nih, aku tahu alurnya. Berdasarkan keseluruhan isi buku Senandung di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa buku ini merupakan bacaan yang hangat, reflektif, dan mampu meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Penulis berhasil memadukan unsur romansa, unsur pencarian jati diri, serta nuansa khas Kota Bandung menjadi sebuah cerita yang menarik dan bermakna. Selain menghadirkan kisah yang menghibur, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai pengalaman hidup, terutama tentang perasaan, hubungan antar manusia, dan proses pendewasaan diri. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi pembaca remaja hingga dewasa yang menyukai cerita ringan tetapi tetap memiliki pesan yang mendalam. Buku ini juga cocok bagi para pecinta karya sastra populer yang ingin menikmati bacaan santai di waktu luang, namun tetap mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang dapat dipetik dan direnungkan setelah selesai membacanya. Kalian tahu nggak amanat dari novel Sebandung? Cuma tahu kelebihan dan kekurangan aja. Buku ini memiliki keunggulan pada kemampuannya membangun kedekatan emosional dan nostalgia yang kuat bagi siapa saja yang pernah mengosongkan hati di Bandung. Deskripsi tempat dalam novel ini cukup detail sehingga membantu membaca itu membayangkan suasana cerita. Namun, ada kekurangan pada beberapa bagian tengah cerita. Meski begitu, kekurangan tersebut tuh tertutupi oleh akhir cerita yang cukup menyentuh. Secara keseluruhan, buku Senandung di Kota Bandung bukan hanya sekedar fiksi yang biasa. Buku ini adalah sebuah potret perjalanan yang hangat tentang romansa, pencarian jati diri, dan bagaimana sebuah kota bisa memiliki daya magis tersendiri bagi para tokohnya. Kalian tahu nggak amanat dari novel Senandung di Kota Bandung ini? Amanatnya yaitu setiap tempat memiliki fasenya sendiri untuk mendewasakan kita. Namun, pada akhirnya, Kedewasaan itu ditentukan oleh keberanian kita untuk berdamai dengan masa lalu. Menurunkan ego. Dan menerima bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu berjalan sesuai keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Raharjo dengan NIM 250210402 153. nama saya Sakti Rahmadani Johari dengan NIM 250210402 Saya Razita Zahira Salma dengan NIM 250210402096. Perkenalkan, nama saya Fadlilah Akbariah dengan NIM 2502110402095. Nama saya Dinda Desya Ayu Variala dengan NIM 250210402114.